Anak sekalian, mari kita cermati beberapa istilah penting dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Apa saja? Perhatikan ini. Ini adalah kunci-kunci di dalam otonomi daerah. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang pemerintah Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi yang dimaksud pemerintah pusat di dalam undang-undang ini adalah Presiden, dibantu Wakil Presiden dan Menteri-Menteri. Itulah pemerintah pusat atau sering disebut sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagaimana unsur penyelenggara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Ya, jadi kepala daerah itu ada namanya gubernur, itu kepala daerah provinsi. Ada namanya bupati, kepala daerah dari kabupaten, dan wali kota merupakan kepala daerah di Kalau dulu namanya kota madya, sekarang namanya kota ya. Nah, daerah-daerah ini anak sekalian, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah disebut daerah otonom, yaitu daerah yang memiliki kekuasaan otonomi. Nah, apa itu nanti otonomi akan kita jelaskan lebih lanjut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disebut dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Nah, ini anak sekalian perhatikan. Kalau di pusat, DPRD dengan pemerintah itu berbeda. Pemerintah dalam hal ini adalah presiden, adalah eksekutif, sementara DPR pusat adalah legislatif. Legislatif atau DPR bukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah pusat. Pemerintah pusat menjadi kewenangan dari presiden, wakil presiden dibantu menteri-menteri. Tapi kalau di daerah lain lagi. Di daerah baik itu provinsi maupun kabupaten kota, yang disebut dengan Pemda, pemerintah daerah adalah kepala daerah bersama dengan DPRD. Kalau di provinsi, pemerintah daerah itu adalah gubernur bersama dengan DPRD provinsi. Kalau di kabupaten, pemerintah daerah itu berarti bupati bersama-sama dengan DPRD. Begitu juga kalau di kota, namanya Pemda adalah wali kota bersama dengan DPRD kota. Sampai di sini paham nah sekalian ya? Kita lanjut. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi daerah otonom itu adalah daerah yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat. Ingat, yang memberi kewenangan adalah pemerintah pusat karena Indonesia adalah negara kesatuan, ya. Jadi daerah yang diberi kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri, ya, mengurus urusan pemerintahnya sendiri berdasarkan kepentingan masyarakat, kemauan masyarakat, aspirasi masyarakat masing-masing. Tentu hal ini menyebabkan masing-masing daerah memiliki corak ragam yang berbeda-beda berdasarkan kemauan, aspirasi, keinginan, dan sumber daya alam dan sumber daya manusia masing-masing daerah. Kita lanjutkan dulu. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Jadi daerah otonom, adanya daerah otonom itu karena adanya asas desentralisasi. Desentralisasi itu artinya penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk agar pemerintah daerah mengurus sendiri daerahnya. Daerah yang mendapatkan asas desentralisasi disebut daerah otonom atau disebut juga
daerah yang mendapatkan otonomi disebut daerah otonom. Nah, begitu anak sekalian ya. Kita lanjut. Desentralisasi, ini sudah tadi. Sekarang dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Artinya begini, jadi di samping ada desentralisasi, di Indonesia itu juga berlaku namanya asas dekonsentrasi. Maksudnya adalah penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah gubernur. Berarti gubernur itu di samping kepala daerah juga merupakan wakil dari pemerintah pusat untuk mengurusi urusan pemerintah pusat di daerah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati wali kota selaku penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Nah, itu namanya dekonsentrasi. Kita lanjutkan. Jadi contohnya begini. Di dalam otonomi daerah nanti akan begini contohnya. Misalnya tentang manajemen pendidikan. Pemerintah pusat kewenangannya adalah menetapkan standar nasional pendidikan. Pemerintah provinsi pengelolaan pendidikan menengah SMP SMA. Kabupaten dan kota bagian pengelolaan pendidikan dasar. Jadi ada kewenangannya masing-masing. Lalu kemudian misalnya yang B, pengelolaan pendidikan pemerintah pusat, pemerintah provinsi pengelolaan pendidikan, pemerintah kabupaten kota pengelolaan pendidikan. Jadi sama-sama mengelola pendidikan anak sekalian, tetapi bagiannya berbeda-beda. Pemerintah pusat bagian yang umum-umum. Pemerintah daerah provinsi untuk sekolah menengah SMP atau SMA yang sekarang ini misalnya SMA. Lalu kemudian di pemerintah kabupaten kota pendidikan dasar misalnya begitu. Lalu misalnya soal jalan. Pemerintah pusat kewenangannya adalah pengembangan sistem jaringan jalan secara nasional. Jadi jalan secara nasional, pembukaan jalan baru dan lain sebagainya, ya membangun hubungan jalan antara dari satu daerah ke daerah yang lain itu pemerintah pusat. Sementara daerah provinsi penyelenggara jalan-jalan provinsi. Kabupaten kota penyelenggaraan jalan kabupaten kota. Dan selanjutnya nanti kalian bisa post ya, lalu kemudian kalian baca. Kita lanjutkan. Nah, berikut ini adalah bagan atau struktur pemerintahan di Indonesia. Kalian cermati. Jadi yang atas ini adalah pemerintah pusat, ya. Kita sudah mempelajarinya, ada BPK, ada presiden, eksekutif, ada DPR, MPR, DPD ini legislatif, ada MA, MKKY ini adalah yudikatif, lalu ada BPK ini eksaminatif. Di samping itu masih ada moneter itu BI, lalu kemudian konstitutif itu MPR, ya MPR. Lalu kemudian ada juga lembaga bernama KPU. Nah, kita fokus ke sini anak sekalian, soal bagan pemerintah pusat dan daerah. Eksekutif itu kalau ke bawah, ini ada melewati garis ya, maaf. Nah, garis ini adalah garis batas pusat dan daerah. Ke sini sudah daerah. Dari presiden turun ke pemerintah daerah provinsi, gubernur, DPRD. Lalu turun lagi ke pemerintah daerah kabupaten, kota. Ada bupati, wali kota, dan DPRD. Demikian juga di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung di bawah, di daerah ada lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Nah, ini contoh struktur organisasi pemerintah Indonesia. Kita lanjutkan. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kita mengenal ada sentralisasi, tugas pembantuan, desentralisasi. Nah, ini yang kita sudah masuk di wilayah otonom. Kita akan membahas tentang otonomi daerah. Anak sekalian,
eh, negara Indonesia sebagai negara kesatuan sebelum terjadinya tahun 98 reformasi, sistem pemerintahan Indonesia negara kesatuan yang dengan sistem sentralisasi, artinya bahwa semua urusan pemerintah pusat sampai dengan urusan pemerintah daerah ditanggung, diurus oleh pemerintah pusat semuanya. Jadi sentralisasi merupakan pengaturan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi semua urusan pemerintah dulunya, misalnya zaman Orde Baru, semua urusan pemerintah pusat sampai urusan pemerintah daerah menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat. Nah, ini tentu tidak mengenakkan anak sekalian bagi pemerintah daerah, karena masing-masing daerah itu memiliki kebutuhan, aspirasi, kekayaan alam yang berbeda-beda, tapi oleh pemerintah pusat semuanya disamakan karena semuanya tersentral di pemerintah pusat, sehingga pada saat itu kekayaan-kekayaan alam yang ada di daerah harus dibawa ke pemerintah pusat dulu, dan seringkali kekayaan alam itu dikembalikan kepada daerah yang tidak proporsional, artinya negara-negara yang merupakan penyumbang keuangan negara itu diperlakukan sama dengan daerah-daerah yang kurang memiliki sumber daya alam, sehingga sumbangannya kepada pemerintah pusat itu sedikit, tapi semua disamakan, sehingga kurang adanya rasa keadilan. Maka pada saat itu banyak daerah-daerah yang ingin melakukan memisahkan diri dari NKRI. Lalu ada desentralisasi. Nah, desentralisasi ini muncul anak sekalian setelah adanya tahun 98 ya, adanya reformasi. Apa itu? Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi, maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintah daerah. Maka otonomi adalah suatu bagian dari desentralisasi yang berarti kebebasan atau kemandirian, khususnya kepada daerah. Nah, anak sekalian, sekarang berikutnya kita akan masuk ke otonomi daerah. Tapi kita potong dulu ya pembicaraan kita akan lanjutkan di video berikutnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika belum bisa memahami, kalian bisa mengulang-ulang kembali video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.